Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Nur Hafitri dari kelas Manajemen Reguler 3C NPM 211104010481. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi 7 sampai 14 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Akhlak 3 dengan dosennya yaitu Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Materi yang pertama yaitu akhlak kepada tetangga, yang kedua jiwa mutmainah melahirkan akhlak mulia, yang ketiga terapi syubhat dan syahwat, yang keempat meladani akhlak Rasulullah SAW, yang kelima akhlak dalam media sosial, yang keenam akhlak terpuji, adil dan ihsan, yang ketujuh akhlak tercela, suap dan korupsi, yang kedelapan akhlak kepada orang tua. Materi pertama adalah akhlak kepada tetangga. Ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan jangan sekali-kali kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Tetangga dekat ialah tetangga yang masih ada ikatan keluarga atau ikatan kekerabatan yang memiliki 3 hak, yaitu hak pertama adalah hak sebagai tetangga, hak kedua hak sebagai saudara, hak ketiga hak sesama muslim jika sesama muslim. Sedangkan tetangga jauh ialah tetangga yang tidak ada ikatan kekerabatan atau orang lain yang memiliki 2 hak, yaitu hak sebagai tetangga, hak sesama muslim jika sesama muslim. Nabi mengatakan ada 4 perkara yang menjadi kebahagiaan di dunia seseorang, yaitu yang pertama punya istri yang soleha atau suami yang soleh, yang kedua punya tetangga yang soleh, yang ketiga punya tempat tinggal yang luas, yang keempat punya kendaraan yang nyaman. Nabi Muhammad SAW memiliki tetangga yang baik ketika di Madinah seperti golongan sahabat Ansor, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Ammar, Abu Ayyub al-Ansori, dan As'ad bin Zurah. Lalu materi selanjutnya adalah jiwa mutmainah melahirkan akhlak mulia. Ada pada surat Al-Fajr ayat 27-30 yang artinya, wahai jiwa yang telah mencapai ketentraman, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Mutmainah memiliki arti tentram atau tenang, lawan dari kata guncang. Kalau digunakan kata ini untuk jiwa seorang manusia, berarti orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketenangan di dalam jiwa, tidak terguncang, tidak putus asa, tidak mudah pesimis, jiwanya senantiasa menerima takdirnya Allah, tunduk patuh terhadap aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat-sifat terpuji lainnya yang menyelimuti jiwa mutmainah. Di dalam tafsir yang lainnya seperti Ibnu Katsir mengatakan mutmainah artinya jiwa yang tetap, jiwa yang istiqomah, berfokus kepada ajaran Allah atau kebenaran dari Allah. Di dalam tafsir yang lain disebut oleh Imam Ibnu Asyur bahwa orang jika ingin jiwanya tenang ada di tasdik, ada di dalam hati, yakin dan membenarkan, tidak ragu kepada firman Allah. Jiwa mutmainah ada 3. Yang pertama, jiwa bisa tenang apabila dia beriman. Yang kedua, ridho terhadap ketentuan Allah. Yang ketiga, yakin terhadap janjinya Allah. Materi selanjutnya adalah terapi syubhat dan syahwat. Ada pada Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 89 yang artinya, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Lalu ada pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Rasulullah SAW menjelaskan, ingat pada jasad manusia ada segumpal daging yang jika dia baik, baiklah seluruh perbuatan jasad kita. Dan begitu pula sebaliknya, segumpal daging ini adalah hati manusia. Jika hati ingin selamat, maka harus bersih dari 2 perkara. Yang pertama, dibersihkan dari setiap syahwat yang menyelisihi atau bertentangan dengan perintah Allah. Yang kedua, selamat dari syubhat dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis bahwa
halal dan haram itu jelas. Orang yang hatinya selamat maka 1. Selamat dari menyembah selain Allah. Yang kedua, selamat dari hukum selain dari yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Diselamatkan dari mencintai karena Allah. Yang keempat, tawakal dan takut hanya kepada Allah. Yang kelima, merendahkan diri di hadapan Allah. Yang keenam, mendahulukan mencari ridho Allah di setiap keadaan. Yang ketujuh, menjauhi perkara-perkara yang membuat Allah murka. Materi selanjutnya adalah meneladani akhlak Rasulullah SAW. Makan tidak perlu berlebihan, cukup untuk beribadah saja. Sepertiga minum, sepertiga makan, dan sepertiga nafas. Kita sangat perlu mengikuti teladan baik dari Rasulullah SAW dalam berbagai aspek dan sendi-sendi kehidupan. Nabi SAW telah memberikan teladan yang baik, yaitu huswatun hasanah. Di antaranya perlu dikemukakan 6 contoh konkret. Yang pertama, memenuhi panggilan atau permintaan dengan sikap yang baik. Yang kedua, murah senyum. Yang ketiga, hidup sederhana dan mengerjakan sendiri berbagai pekerjaan rumah tangga. Yang keempat, suka menolong. Yang kelima, penuh perhatian dan kepedulian sosial. Yang keenam, mengajarkan kedamaian atau salam. Materi selanjutnya adalah akhlak dalam bermedia sosial. Ada pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Nilai yang ingin dibangun oleh Al-Quran adalah takwa. Kesimpulannya, jika berinteraksi di dunia maya ataupun tidak, tujuannya untuk mencapai ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia adalah yang memiliki kepentingan takwa, menyebarkan yang baik-baik jika bermain sosial media. Opini dapat membentuk pola pikir manusia. Allah ridho terhadap 3 perkara, yaitu yang pertama menyembah Allah, yang kedua mentauhid Allah, yang ketiga tidak menyekutukan Allah. Materi selanjutnya adalah akhlak terpuji, adil, dan ihsan. Ada pada surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Allah berfirman bahwa adil dan ihsan itu adalah induk dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ditelusuri perintahnya, Allah itu muaranya adalah adil dan ihsan. Adil artinya jalan tengah, pertengahan di antara 2 perkara, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu kurang. Adil dalam syariah adalah letakkan sesuatu sesuai tempatnya atau sesuai kondisinya, sesuai dengan haknya, sehingga adil lawan kata dari zolim. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Adil yang bersifat vertikal berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditujukan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil ada pula yang bersifat horizontal, berhubungan dengan manusia atau sosial. Kalau kalian memaafkan atau sabar, itulah ihsan. Adil itu wajib. Ihsan itu adalah tambahan dari adil. Kezaliman itu tidak abadi, yang abadi adalah keadilan. Materi selanjutnya adalah akhlak tercela, suap, dan korupsi. Ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Dan dijelaskan pula dampak suap pada Quran Surat Al-Maidah ayat 60 yang artinya, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembahasannya dari orang-orang fasik, itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembahkan taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Kenapa Allah menyebut Al-Hakam? Karena biasanya orang yang menerima suap adalah penguasa dan hakim. Budaya suap itu selalu ada setiap zamannya. Imam Al-Tirmizi, hadis suap. Jika memakan uang dari suap, maka tertolak ibadah dan doanya. Materi selanjutnya adalah akhlak kepada orang tua.
Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kita agar istiqomah di jalannya, di mana tauhid dan istiqomah adalah hubungan terbaik manusia dengan Allah. Lalu hubungan terbaik manusia dengan manusia adalah berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Untuk bertaubat dilakukan di antara lain, yang pertama sholat tepat waktu, yang kedua taat kepada orang tua, yang ketiga jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang akan sempurna dan matang kehidupannya jika sudah berusia 40 tahun. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang lebih menyejukkan dari pandangan seseorang mukmin daripada melihat azwajahu dari istrinya dan keturunan-keturunannya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua adalah perintah pertama setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Quotes untuk hari ini adalah, hidup di dunia ini singkat, maka kembalilah kepada Allah sebelum kamu kembali kepada Allah. Terima kasih, sekian dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.